Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur sepanjang minggu ini ada pemeliharaan, ada penyertaan dan ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita bersyukur juga pada hari ini adalah hari Sabatnya Tuhan, di mana kita kembali dapat melaksanakan ibadah, sekalipun ibadah online tidak mengurangi hadirat dan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, di keluarga kita, di pribadi kita masing-masing. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang kembali memuji menyembah-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di setiap kami ya Tuhan Yesus. Sekalipun kami pada saat ini Tuhan melakukan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Dimanapun berada kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bila kami boleh mempersembahkan ibadah kami sebagai persembahan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi dan mencintai-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini hidup kami ya Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan naikkan pujian di hadapan Allah kita. Kita percaya setiap kemurahan dan anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami ya Allah. Ini hati kami ya Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kemurahan-Mu
Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di awal ibadah kami Tuhan. Terpuji nama-Mu yang kudus. Haleluya Bapa. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu yang kudus. Bersukacita ya Tuhan. Menari-nari dalam hadirat-Mu. Bila Kau memenuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Haleluya. Siap bersukacita bagi nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan, yes, yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhi. Sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Yes, katakan kiri kanan, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Surga nyata penuh. Mari angkat tangan ke surga bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga
Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, yang kami percaya dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, yang kami andalkan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Engkau
pujian umatnya. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah kami, yang kami percaya Tuhan, yang kami andalkan Yesus. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan, kemenangan menjadi milik kami ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu, kebaikan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sekalipun kami melewati masa-masa duka, masa-masa kekelaman dalam hidup kami, kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami katakan Kau baik Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami. Yes, haleluya Tuhan. Ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, Ikala Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya oh ya Rabasya, ya Rabasya, Ibibi ya Rabasya, Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, Ibibi ya Rabasya, ya Rabasya, haleluya Tuhan. Haleluya, Ikarabasharamo, Ibarabashikayalaramo, Ibasharararabayamo, Ikalarabayalarabayalamo, Yalarabaya-rabasharara, Ibabarabashabarabatakarabashikidiribisyata, Yalarabasharararamo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tangan ke surga. Rajaku
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan September. Saya percaya kita tetap dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan September ini saya rindu gereja kita ya lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita nantinya di sepanjang bulan September ini berbicara tentang keuangan atau finansial ya, mengenal sistem keuangan kerajaan Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting sekali untuk kita memahami dan mengetahui tentang sistem keuangan ya kerajaan Allah, dan ini sangat berguna sekali bagi kehidupan orang Kristen, orang percaya, khususnya jemaat Karisma Family yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa, kita satukan hati supaya Tuhan memberkati, membuka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekutu ya Tuhan, sekalipun melalui live streaming ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan bulan September ini ya Tuhan, kami belajar untuk memahami, mengenal sistem keuangan kerajaan Allah. Supaya kami mengerti ya Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Menjadikan kami ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuntun dan peliharalah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan fokus kepada topik kita sepanjang bulan September ini, berbicara tentang mengenal sistem keuangan dalam kerajaan Allah. Ya, ini membuka sesuatu yang baru bagi kita. Bagaimana kita mengalami berkat yang daripada Tuhan, mengalami kekayaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hal keuangan atau finansial, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan, sistem keuangan adalah cara yang ditetapkan dalam kerajaan Allah untuk menerima berkat pertumbuhan dan pertambahan keuangan atau finansial ya bagi orang percaya. Bahkan melalui sistem ini orang percaya dapat menerima penganugerahan ya, kekayaan keuangan dalam hidup orang percaya. Artinya ada pertumbuhan ya, ada pertambahan, ada peningkatan dalam kehidupan orang percaya, khususnya dalam hal finansial atau keuangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara prinsip sesungguhnya Tuhan sangat menjamin, garis bawah ya, sangat menjamin keuangan atau finansial seluruh orang percaya. Artinya Tuhan menjamin orang percaya tidak berkekurangan dalam keuangan. Katakan amin. Ya, tidak berkekurangan dalam keuangan, sebab dengan berkat keuangan orang percaya dapat menjadi berkat. Jadi kita ketahui bahwa di sana ada pemeliharaan Tuhan. Bahkan lewat berkat keuangan menjadikan kita, saya dan saudara, memungkinkan kita menjadi berkat ya bagi orang lain. Ya, tentu kita ingin bertumbuh bersama dalam hal keuangan. Level kita adalah level menjadi berkat ya, level untuk memberkati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berkat dari Tuhan bukanlah sekedar untuk dinikmati. Ya, bukan sekedar untuk dinikmati, namun pada esensinya berkat dari Tuhan adalah alat untuk dipakai bagi kemuliaannya. Saya rindu setiap kita, jemaat Tuhan khususnya ya, Karisma Family dipakai menjadi alatnya Tuhan ya, dipakai menjadi berkat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya. Level kerohanian kita juga meningkat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kesukaan di mata Tuhan ya. Jadi dipakai bagi kemuliaannya. Perhatikan, janji Tuhan bagi pemeliharaan keuangan orang percaya sesungguhnya sangat luar biasa. Ini mesti kita alami ya.
Ini mesti terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga orang percaya, khususnya jemaat Karisma Family yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Jadi karena itu penting bagi orang percaya untuk memahami secara sungguh-sungguh dan masuk dalam sistem keuangan ini, masuk dalam sistem finansial ini, ya, yang ditetapkan dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan sudah menetapkan sistem keuangan finansial dalam kerajaan Allah. Jadi dengan menghidupi sistem kebenaran tersebut, janji, tuntunan dan pemeliharaan bahkan kekayaan dalam keuangan akan terjadi dalam hidup kita. Makanya izinkan, ya, buka hati kita, buka pikiran kita, buka mata rohani kita untuk mengenal sistem ini. Jangan berlalu begitu saja. Ya, sepanjang bulan September ini kita akan bahas sistem keuangan kerajaan Allah ini. Dan jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, ya. Kita lebih masuk lebih dalam lagi dan mengenal sistem ini. Dan kita akan melihat di mana pemeliharaan Tuhan, bahkan kekayaan dalam keuangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi sistem keuangan dalam kerajaan Allah merupakan jalan atau instrumen untuk menerima pertambahan berkat keuangan atau berkat finansial orang percaya. Jadi dengan demikian orang percaya dapat semakin menjadi berkat dalam hidupnya. Jadi tujuan kita juga menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Jadi ada dua sistem finansial orang percaya, ya. Secara garis besarnya ada dua. Ya, bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan ini, ya, bagaimana sistem keuangan dalam kerajaan Allah itu bekerja. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, garis bawahi, sistem yang pertama adalah bekerja atau berusaha. Katakan bekerja atau berusaha. Mesti bekerja, ya, atau berusaha. Saya percaya semua bekerja, ya. Jemaat Tuhan di tempat ini bekerja. Ya, ada yang usaha, ada yang bisnis, berbagai profesi, ya. Anak-anak muda, mungkin ada yang karyawan, ya, di perusahaan, ada yang pegawai, ya, orang tua mungkin punya bisnis, usaha sendiri. Ya, itu baik sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sistem yang pertama di dalam kerajaan Allah, ya, sistem keuangan finansial dalam kerajaan Allah yang pertama adalah mesti bekerja, ya, atau berusaha. Karena itu setiap orang percaya wajib memahami bahwa hal bekerja atau berusaha merupakan sesuatu yang alkitabiah. Jadi sesuai atau sejalan, ya, dengan firman Tuhan atau perintah Alkitab, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi artinya Tuhan menghendaki seluruh umatnya dapat bekerja dan berusaha, ya, dapat bekerja dan berusaha. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan itu, ya, Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita kemampuan, ya, Tuhan memberikan kita skill untuk bisa kita pakai untuk bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jadi Tuhan menghendaki seluruh umatnya dapat bekerja dan berusaha, ya. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menegaskan, barang siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi pernyataan ini cukup keras sekali disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Peringatan keras bagi beberapa orang yang tidak mau bekerja pada masa itu, ya, karena mereka sibuk menghabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Perhatikan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya
dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi sistem keuangan ya, dalam kerajaan Allah itu yang pertama ya bekerja atau berusaha. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak memberkati dan tidak berkenan atas kehidupan orang yang malas atau pasif. Ya bagaimana mungkin mengalami berkat Tuhan kalau tidak masuk kepada sistem ini? Dan Tuhan sudah tetapkan sistem itu. Ya. Dan saya percaya saudaraku yang dikasih oleh itu, setiap kita sudah memiliki pekerjaan, ya, sudah bekerja atau berusaha, ya. Dan di sana Tuhan akan memberkati kita, memberikan sejahteranya bagi kita, ya, memberikan pemeliharaannya bagi kita. Jadi perhatikan, Tuhan selalu memberkati orang-orang yang bersedia bekerja dan berusaha dengan maksimal. Jadi itu dulu dipahami sistem yang pertama itu, bekerja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan yang sudah memiliki pekerjaan. Ya, saya senang sekali anak-anak muda juga yang sudah memiliki pekerjaan, puji Tuhan. Ya. Nah, ya, keluarga-keluarga juga yang sudah bekerja dan menghasilkan di sana, puji Tuhan. Ya, berarti Anda sudah masuk dalam sistem yang benar, gitu ya. Jadi kalau ada yang belum bekerja, masih berleha-leha, masih menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, ya bertobat ya, berubah hari-hari ini supaya mengalami janji Tuhan ini, supaya mengalami sistem keuangan kerajaan Allah ini. Nah, perhatikan, dalam menjalankan pekerjaan atau usaha, orang percaya wajib melakukannya dengan rajin. Ya, garis bawahi rajin. Jadi bekerja harus rajin gitu ya. Kemarin saya baca artikel juga mengenai ya, pemalas disuruh belajar kepada semut gitu ya. Semut, binatang yang kecil yang sangat rajin sekali. Ya, bagaimana dia bisa survive dalam musim apapun, tetap bisa mengalami kelimpahan dalam kehidupannya. Tidak mengenal waktu sepertinya untuk bekerja bagi dia. Dia rajin sekali ya. Ya, pernah juga saya dengar itu tentang perumpamaan semut dan belalang. Sementara belalang berleha-leha, bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya ada masa, ada waktu dalam kehidupan ini. Ya, ada masa di mana kita bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan lebih banyak. Tapi ada masa di mana kita tidak bisa bekerja, atau di mana ada masa krisis dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak bisa lagi mencukupkan keperluan dan kebutuhan kita. Dan di masa yang seperti itu, jadi orang pemalas akan ketinggalan gitu ya, tidak bisa bertahan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana dalam sistem kerajaan Allah, bagaimana kita mengalami terobosan keuangan atau finansial, mesti kita bekerja. Bekerja di sana dikatakan harus rajin, artinya dalam menjalankan pekerjaan atau usaha, hal itu dilakukan dengan semangat dan konsistensi yang tinggi. Mesti semangat, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, bapak-bapak, ya, para pejuang-pejuang keluarga ini semangat ya, orang tua ya, para bapak-bapak muda juga semangat, pejuang-pejuang rumah tangga ini. Semangat Anda, rajin Anda. Ya, karena firman Tuhan menjanjikan itu bagi kita. Jadi orang percaya wajib bekerja dan berusaha dengan penuh sukacita, tidak mudah bersungut-sungut, serta tidak mudah menyerah. Kitab Amsal mengajarkan itu kepada kita, bahwa Tuhan memberkati tangan orang-orang yang rajin dalam menjalankan segala sesuatunya atau segala pekerjaannya. Jadi tangan yang rajin yang diberkati oleh Tuhan. Tangan yang lamban, tangan yang malas, tidak diberkati oleh Tuhan. Ini sistem mengalami terobosan dalam keuangan kerajaan Allah. Mesti masuk, ya, bekerja atau berusaha. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sadari itu, ya, kita semua terpukul di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini.
Banyak sekali usaha bisnis kita ya yang terpukul. Saya tahu ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pesan saya dari depan ini, dari mimbar ini, ya, Anda harus tetap bekerja, semangat, rajin di sana. Ya, ada waktunya Tuhan akan memberkati engkau karena Tuhan sudah berjanji tangan orang-orang yang rajin akan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bekerja dimanapun dan kapanpun itu, bekerjalah atau lakukanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Ya, dalam prinsip bekerja, kita bekerja atau melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Kalau itu untuk Tuhan kita kerjakan, maka di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada sungut-sungut. Yang ada di sana adalah sukacita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dalam melakukan pekerjaan atau usaha, orang percaya harus dalam sikap yang terbaik. Kita wajib memperlengkapi pikiran kita. Segala sesuatu yang dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya? Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada karena unsur paksaan, karena unsur tekanan. Bukan seperti itu. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Artinya Tuhan hadir di sana. Hadirkan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati apa yang sedang engkau kerjakan atau usaha yang sedang engkau bangun. Jadi karena itu dalam melakukan segala sesuatu, orang percaya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau manusia. Orang percaya mampu melihat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi dengan sikap demikian, maka segala pekerjaan dan usaha yang dikerjakan akan dilakukan dengan cara yang terbaik dan tentu akan mencapai hasil yang maksimal. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Itu sistem yang pertama. Oke, kita udah masuk di area itu, ya. Saya percaya kita sudah ada di zona itu, bekerja. Tapi apakah kita sudah rajin bekerja atau bekerja seperti untuk Tuhan? Nah, ini menjadi evaluasi buat kita pada hari ini. Kalau belum, lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, sistem yang kedua, ya, untuk mengenal sistem keuangan dalam kerajaan Allah, mengalami terobosan, mengalami peningkatan, ya, mengalami pertambahan dalam kekayaan. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan adalah berkemurahan. Jadi sistem yang Tuhan tetapkan itu. Yang kedua ini, simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Berkemurahan. Ya, berkemurahan. Sekali lagi saya katakan berkemurahan. Sama-sama kita ucapkan berkemurahan. Jadi untuk mengalami keuangan yang baik dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, harus masuk kepada sistem yang kedua ini, yaitu berkemurahan. Sistem finansial yang kedua yang ditetapkan dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kemurahan. Ya, hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dalam Filipi 4 ayat 18 sampai 19, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 4 ayat 18 sampai 19. Perhatikan di sana. Firman Tuhan mengatakan, "Kini aku
telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi orang lebih suka ayat 19. Padahal ayat 18 sampai 19 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita mengalami terobosan dalam finansial, dalam keuangan, dalam sistem keuangan kerajaan Allah. Mesti dua-dua ayat firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita wajib memahami bahwa ayat-ayat ini secara utuh. Kita tidak boleh memisahkan atau memotong antara ayat 18 dan ayat 19. Sebab kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perhatikan di sana. Jadi kedua ayat di atas bagaikan dua mata uang yang harus menyatu. Ya, sisi mata uang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hanya satu tidak berlaku, harus dua-duanya ada. Tidak bisa dipisahkan. Bahkan banyak ayat-ayat yang demikian di dalam Alkitab. Ya, untuk memperoleh berkat itu, kita harus masuk dan mengenal sistem ini lebih dalam lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayat ini adalah merupakan satu kesatuan yang mengandung prinsip sebab akibat. Perhatikan di sana, ada sebab akibatnya. Ayat 18 kan, supaya terjadi ayat 20, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dikatakan di sana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi untuk mengalami itu, kita harus masuk ke ayat 18. Mengerjakan ayat 18. Apa itu ayat 18? Ayat 18 berbicara tentang berkemurahan. Dalam surah Filipi 4 ayat 18-19 tertulis apa yang menjadi sistem finansial yang ditetapkan dalam kerajaan Allah bagi hidup orang percaya. Jadi jika orang percaya hendak masuk di dalamnya, maka wajib memperhatikan dan menghidupi ayat-ayat tersebut. Dalam ayat ke-18 dijelaskan di sana umat Tuhan yang tinggal di kota Filipi adalah jemaat yang suka ya dan sudah memberi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan atau berkorban bagi pekerjaan Tuhan secara keuangan. Ini dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Dialami sendiri oleh Rasul Paulus. Jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang hidup dalam berkemurahan. Jemaat di Filipi adalah bukanlah jemaat yang pelit atau hitung-hitungan dalam hal memberi. Jemaat di Filipi sangat unggul dalam hal berkemurahan dibandingkan jemaat-jemaat di kota-kota lainnya seperti Tesalonika, ya, Efesus, Korintus. Filipi adalah salah satu jemaat yang hidup dalam berkemurahan. Ayat 18 jelas dikatakan di sana, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Mengirim berkorban dalam bentuk uang, keuangan saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kepada siapa? Kepada Paulus. Bahkan untuk menolong jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem juga dalam masa-masa sulit. Filipi juga terlibat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi karena itu Rasul Paulus melihat kemurahan hati mereka. Maka sebagai upah dari berkatnya, Rasul Paulus menggunakan otoritas sebagai hamba Tuhan dan mengucapkan atau melepaskan janji berkat pemeliharaan, yaitu kekayaan keuangan finansial bagi hidup mereka. Janji berkat itu tertulis dalam ayat yang ke-19. Jadi berkemurahan dulu, baru mengalami pemeliharaan Tuhan, janji kekayaan yang daripada Tuhan. Perhatikan di sana. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sistem kedua ini mesti kita pelajari. Masuklah di dalamnya. Itu berkemurahan. Ini yang ditetapkan dalam kerajaan Allah bagi seluruh orang percaya. Mesti kita memiliki hati yang berkemurahan. Kiranya jemaat CWS Karisma Family masuk dalam sistem yang kedua ini, ya, berkemurahan. Lihatlah janji pemeliharaan Tuhan. Ya, bukan hanya dalam kerohanian, namun berkemurahan secara keuangan finansial. Ya, kiranya umat Tuhan tidak hidup secara egois dan kikir atau pelit. Atau kiranya kita semua tidak mementingkan diri sendiri dalam keuangan atau finansial. Kalau Tuhan mau bawa peningkatan dalam kehidupan kita, mari bentuk hatimu, hidup kita. Belajar hidup dalam berkemurahan. Supaya kamu bisa melihat, ya, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu. Jadi dua hal ini, tadi bekerja, ya, atau berusaha, itu sistem keuangan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah setelah udah bekerja, ya, berkemurahan. Jangan menimbun untuk diri sendiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kemana kita berkemurahan? Kepada siapa kita berkemurahan? Ya, di mana tempat atau area terbaik dalam berkemurahan? Jangan salah kaprah. Jangan dibutakan oleh dunia ini. Ya. Seharusnya kita menjadi pengelola keuangan yang terbaik yang Tuhan percayakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jika seseorang tekun melakukan hidup berkemurahan, maka janji berkat keuangan atau finansial dari Tuhan akan dicurahkan atau akan diberikannya kepada kita. Bahkan janji itu dapat mengalir kepada anak cucu kita, generasi kita, generasi kedua, ketiga, bahkan generasi keempat. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita hidupi janji ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua tempat atau area terbaik dalam berkemurahan. Yang pertama adalah berkemurahan bagi orang-orang miskin. Ya, berkemurahan bagi orang-orang miskin. Itu tempat yang terbaik. Menaburlah di sana.
Berkemurahanlah di sana. Bukan di mall, ya, bukan di tempat-tempat shopping. Ya kalau sekali-sekali bolehlah ya gitu. Tapi kita harus mulai belajarlah hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya jemaat Tuhan. Berkemurahan bagi orang-orang miskin. Karena Tuhan akan memberkati kita kalau kita memperhatikan orang-orang miskin. Perhatikan, setiap orang percaya perlu berkemurahan kepada dua area. Tadi area yang pertama adalah orang-orang miskin. Yang kedua adalah berkemurahan bagi pekerjaan Tuhan. Maka dalam dua area tersebut itu akan membuka pintu-pintu atau terobosan-terobosan berkat keuangan bagi kehidupan dan masa depan kita. Tuhan mau membuka pintu-pintu ini. Asal kita izinkan hati kita hidup dalam berkemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi memberi kepada dua area tersebut merupakan jalan hidup untuk semakin diberkati. Tetapi sebaliknya, orang percaya yang menutup mata, artinya tidak berkemurahan terhadap dua area tersebut, maka pintu dan terobosan-terobosan berkat keuangan akan tertutup dan mengalami kesulitan. Jadi karena itu seluruh orang percaya hendaknya memiliki kemurahan yang besar bagi orang-orang miskin dan pekerjaan Tuhan dimanapun. Ya, dalam kesediaan dan kemaksimalan melakukan kebenaran ini akan menentukan dampak, ya, dampak finansial, dampak keuangan yang akan kita alami, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan, malah semakin berkelimpahan, kata firman Tuhan. Sesungguhnya kita dapat melihat secara teknis gambaran pembalasan berkat Tuhan atas pemberian dan kemurahan kita. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab, dalam Alkitab gambaran tertinggi pembalasan Tuhan atas kemurahan adalah 100 kali lipat, dikatakan firman Tuhan. Jadi secara umum sesungguhnya Tuhan seringkali membalas dalam kelipatan 30 atau 60 kali lipat dari kadar pemberian umatnya. Jadi sebab hanya pemberian dalam korban yang berhak untuk menerima balasan 100 kali lipat. Ya, dalam Matius 13 ayat 18. Itu yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 13 ayat 23. Akan berbuah berkali lipat. Ini yang penting kita tahu tempat di mana kita berkemurahan. Ya, orang-orang miskin, pekerjaan Tuhan. Ya, berkemurahanlah di sana. Ada catatan yang menarik. Perhatikan baik-baik. Dalam berkemurahan, ya, perhatikan, kemurahan hati ribuan hanya akan berpotensi menerima pembalasan berkat keuangan ratusan ribu. Ya, berkaitan firman Tuhan yang tadi. Dalam kemurahan ratusan ribu berpotensi menerima pembalasan berkat puluhan juta. Dalam kemurahan hati bernilai jutaan, maka berpotensi menerima pembalasan berkat ratusan juta. Itu sistemnya. Dalam kemurahan hati puluhan juta, maka berpotensi menerima pembalasan berkat dalam nilai miliar. Kalau kita hanya kasih 2.000, 3.000, gak mungkin kita bisa dapat miliaran. Ini hanya gambaran Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi
kemungkinan besar terjadi dalam pengelolaan keuangan, ya. Jadi jika orang percaya hendak mencapai pengelolaan keuangan yang maksimal, maka setiap umat Tuhan, orang percaya wajib berkemurahan hati secara maksimal dalam kehidupannya. Jadi harus maksimal dalam berkemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekitar 3 minggu yang lalu, waktu itu saya punya uang di kantong saya itu 45.000 rupiah. Ya, 45.000 rupiah. Jadi ada orang yang WA saya mengatakan kami tidak punya uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Karena uang yang di dompet saya cuma 45.000 rupiah itu, akhirnya saya lepas itu. Saya kasih uang 45.000 rupiah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu 3 minggu yang lalu. Tetapi tidak berapa lama dari apa yang saya kasih 45.000 itu, tiba-tiba ada orang yang menyalam saya dengan jumlah uang 450.000 rupiah. Waduh, apakah ini suatu kebetulan? Saya kira enggak. Jadi benar sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam hal berkemurahan, memberi maksimal. Itu hanya gambaran saja buat kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berkemurahan hati secara maksimal dalam kehidupan kita. Artinya seperti ini, sebesar wadah kemurahan yang tersedia, demikian Tuhan akan membalas dan memenuhkan berkat-Nya atas umat-Nya. Allah memang Allah yang maha kuasa dan kaya dalam segala hal. Namun Allah tetap bekerja sesuai dengan sistem-sistem kebenaran dalam kerajaan-Nya. Jadi Allah itu bekerja lewat sistem firman Tuhan. Kebenaran. Tidak pernah dia langgar itu. Makanya belajar. Tadi udah saya katakan bekerja. Oke, kita semua udah bekerja. Bekerjalah dengan rajin. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Artinya jangan bersungut-sungut. Bekerjalah maksimal. Dengan baik, rajin, sukacita. Ya, ada Tuhan di sana. Sistem yang kedua dalam kerajaan Allah tadi udah kita dengarkan bahwa berkemurahan. Setelah kita udah bekerja, kita tahu pemeliharaan Tuhan memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan langkah kedua ini, masuk dalam kehidupan yang berkemurahan. Tadi udah saya jelaskan area atau tempat berkemurahan di mana? Orang-orang miskin. Di mana ada orang miskin yang berkekurangan? Banyak. Ada di panti asuhan, ada di panti jompo. Ya. Bahkan ada di jalan-jalan juga. Berkemurahanlah kepada mereka. Yang kedua, area terbaik berkemurahan adalah pekerjaan Tuhan. Seperti jemaat Filipi yang berkemurahan untuk pekerjaan Tuhan. Menopang pelayanan Paulus. Seorang hamba Tuhan yang berdedikasi tinggi untuk melakukan pelayanan-pelayanan dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ya. Membangun gereja-gereja baru, membangun persekutuan-persekutuan baru. Dan jemaat Filipi menopang dia berkemurahan kepada hamba Tuhan ini untuk menopang pekerjaan Tuhan. Anda bisa menopang pekerjaan Tuhan dalam khususnya dalam jemaat, ya, dalam gereja Karisma Family ini. Ya, saudaraku yang dikasihi itu, bahkan untuk hamba Tuhan sekalipun Anda harus berkemurahan seperti yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini kepada Paulus. Kalau Anda ingin mengalami terobosan dalam sistem keuangan kerajaan Allah, ya, dua area tempat terbaik ini harus Anda kerjakan dengan baik. Bukan seberapa besar, tapi seberapa maksimal Anda
memberi atau berkemurahan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan selalu bertujuan mendidik umatnya, bukan memanjakan umatnya. Karena itu ia akan membalas seseorang sesuai dengan perbuatannya. Jika hendak melihat pertumbuhan dan pertambahan keuangan secara maksimal, maka setiap umat Tuhan wajib berkemurahan secara maksimal dalam hidupnya. Dalam pertumbuhan akan kemurahan, kita akan melihat pertumbuhan dalam kepercayaan akan berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Jadi mendapatkan kepercayaan lagi, ya. Kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang sederhana ini, ya, bahkan kebenaran ini akan berdampak sampai kepada keturunan kita, berkat bagi anak cucu kita. Itu sesi yang pertama yang akan saya bawakan buat kita di minggu yang pertama ini. Minggu depan kita akan masuk dalam sesi yang kedua, bagian yang kedua tentang sistem keuangan kerajaan Allah. Semoga ini menjadi berkat bagi kita hidupi, kita masuk di area ini, dan ada terjadi terobosan-terobosan keuangan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang menegur kami, meneguhkan, menguatkan kami ya Tuhan, mengajar kami ya Tuhan, supaya kami mengenal sistem keuangan kerajaan Allah. Dan kami harus masuk kepada sistem ini supaya kami bisa melihat tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kami masuk ke area sistem keuangan yang sudah ditetapkan dalam kerajaan Allah, yaitu bekerja atau berusaha, di sanalah kami melihat pemeliharaan Tuhan, memampukan kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal bekerja ya Tuhan, harus rajin, karena firman Tuhan mengatakan tangan yang rajin itulah yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi tangan yang lamban, yang malas, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan juga dalam bekerja ya Tuhan, ajar kami untuk bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhan hadir di sana ya Tuhan, sehingga kami penuh damai sejahtera dan sukacita bekerja dengan baik ya Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, karena Tuhan tidak suka dengan sungut-sungut, dengan perbantahan, dengan hati yang malas. Hari ini ya Tuhan, kami juga belajar, kami masuk ke level yang kedua, sistem keuangan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu berkemurahan. Ajar kami untuk berkemurahan ya Tuhan, untuk tidak pelit, tidak egois, tidak hanya kami yang menikmati apa yang sudah Tuhan beri, tapi kami peduli ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dalam hal ini ada tempat-tempat terbaik untuk kami bisa berkemurahan. Ada orang-orang miskin ya Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan, mendukung gereja, mendukung hamba Tuhan sekali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memahami firman-Mu. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan beri hikmat dan pengertian yang baru untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Karisma Family ya Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming ini. Biarlah hidup mereka mengalami terobosan dalam hal finansial atau keuangan ya Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan, diberkati tangan-tangan yang rajin ya Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati, para pejuang-pejuang rumah tangga, para suami istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati, anak-anak muda juga ya Tuhan sedang menyongsong masa depan yang terbaik. Tuhan juga pelihara, Tuhan berkati. Teguhkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tapi roh-Mu tidak akan pernah berhenti ya Tuhan. Menjadikan firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.